Tes. Halo, selamat malam. Halo. Ada suaranya? Halo, tes. Suara saya gimana? Oke. Suaraku jelas tak? Aman, Pak. Uangnya nggak jelas. Foto saya kok nggak ada? Diadakan, Pak, diadakan. Oh, ini. Oke. Sudah? Cukup 6 orang? Kok nggak keluar? Waktunya cuma 30 menit. Iya. Kamu tuh video nih, Mas. Pak Rudi belum hadir, tak? Pak Rudi undang khusus. Gus. Oke, langsung saja. Terima kasih mempersingkat waktu. Rencana membentukkan Yayasan Kreasi Putra Bangsa Nusantara. Berikut logonya yang sudah ditampilkan dan sudah dibuatkan oleh tim. Logo yayasan ini kira-kira nantinya akan memberikan manfaat kepada insan muda Indonesia dalam kesiapan menghadapi tantangan global era sekarang dengan mengunggulkan attitude unggul dan jiwa entrepreneur yang kuat. Yang perlu kita bahas pada pertemuan malam hari ini adalah merumuskan visi, misi, dan tujuannya.
pendahuluannya dulu terkait dengan visi misi. Kenapa? Karena visi misi itu dipandang sangat penting untuk organisasi ya. Jadi visi misi perumusan visi misi sudah dikemukakan juga menurut Imelda tahun 2014 merupakan gambaran ideal organisasi atas apa yang dicapai di masa yang akan datang melalui kegiatan operasionalnya. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, organisasi menyusun rencana-rencana strategis yang harus dilakukan oleh setiap anggota organisasi dalam mengimplementasikan rencana-rencana strategis. Nah, rencana strategis ini nanti Bentar Mas Teguh. dalam Adminnya suruh apa, banyak yang belum bisa masuk itu. Pak Rudi, Mas Jendra. Ya. Nunggu admin turun terima. Oke. Sorry. Baik. Mohon maaf Mas, itu tadi untuk membedakan masalah itu tadi loh, apa lipatan yang di atas 1000 dengan yang kurang dari 1000 itu dari tingkat kepulenanya atau gimana namanya? Iya. Halo? Udah, bisa Ya. dilanjutkan. Mohon izin, Pak Rudi, mohon izin. Saya ulangi lagi, Pak Rudi dan kawan-kawan dan rekan tim di sini. Jadi berikut logo yang sudah dibuat diberi nama YKPBN atau Yayasan Edukasi Putra Bangsa Nusantara. Dari logo yayasan ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada insan muda Indonesia dalam kesiapan menghadapi tantangan global era sekarang dengan mengunggulkan double Mas. Halo. Attitude unggul dan jiwa entrepreneur yang kuat. Saya lanjutkan, mempersingkat waktu. Jadi pendahuluan dari perumusan visi dan misi yang pernah juga dikemukakan oleh Imelda tahun 2014, yaitu merupakan gambaran ideal organisasi atas apa yang dicapai di masa yang akan datang melalui kegiatan operasionalnya. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, organisasi menyusun rencana-rencana strategis yang harus dilakukan oleh setiap anggota organisasi dalam mengimplementasikan rencana-rencana strategis. Dan rencana strategis ini sedang kami susun dan insya Allah malam ini bisa selesai dan besok sudah disahkan melalui tim legal dari yayasan ini. Yang kedua, untuk organisasi itu membutuhkan alat komunikasi yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan rencana-rencana strategis kepada semua anggota organisasi dan masyarakat. Alat komunikasi yang bisa digunakan oleh organisasi yang pertama adalah visi, misi, dan tujuan. Dikemukakan oleh Malina dan Seto tahun 2018. Langsung saja ke rancangan visi. Ini visi ini saya tulis berdasarkan berdasarkan pemikiran sendiri atau pemikiran pribadi. Jadi mohon bantuan rekan-rekan, mungkin ada visi yang cocok atau perlu dirubah atau perlu direvisi. Jadi visi sementara sebagai draft yaitu mewujudkan cita-cita, harusnya ada koma ya, menjadikan pemuda mampu berdaya saing, attitude unggul dan bermartabat, menjadi pusat layanan terpadu utama yang menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia muda dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kewirausahaan. Mungkin sementara itu, kalau ada yang perlu dirubah atau apa, nanti bisa disampaikan di grup WhatsApp atau di chat di sini. Nanti segera kami rubah, karena malam ini harus sudah diajukan untuk pembuatan legalitas. Saya lanjutkan dulu. Untuk rancangan misi, ini juga sama, saya tulis berdasarkan pemikiran pribadi, yaitu menjadi pendamping dan pembina yang dapat memberikan solusi permasalahan kepada SDM muda ya. SDM muda itu target utama kita nanti sebagai mediator dan sumber informasi yang dapat memberikan rujukan yang tepat kepada SDM muda untuk mendapatkan solusi yang spesifik atau center of referral, dan menjadi etalase juga sumber inspirasi yang dapat menghadirkan praktik terbaik dari perkembangan atau center of best practice. Saya lanjutkan. Ya, sedangkan tujuannya yang utama dari KPBN adalah sebagai penyedia layanan yang dapat
memampukan SDM muda untuk mengembangkan potensi unggulan atau karya, usaha, dan kreasinya sehingga dapat meningkatkan kinerja SDM muda dengan 4 tolak ukur, yaitu produktivitas, nilai tambah, kualitas kerja, dan daya saing. Oke, itu gambaran singkat atau draft dari visi, misi, dan tujuan. Mungkin ada yang mau dibahas? Atau nanti bisa disampaikan melalui grup WhatsApp. Pak Adit. Ya, terima kasih banyak Mas Teguh atas segala bantuannya secara waktu, energi, pikiran, dan lainnya. Juga teman-teman atas terbentuknya Yayasan Kreasi Putra Bangsa Nusantara ini. Intinya, yayasan ini terbentuk karena saya melihat dalam era sekarang ini para generasi muda harus kita fasilitasi, harus kita beri wadah untuk berkreasi semaksimal mungkin agar mempunyai daya saing di era industri global, karena persaingan ini tidaklah mudah. Makanya saya bersama teman-teman, bersama rekan-rekan ingin berkolaborasi agar kita bisa bersinergi melakukan suatu aksi yang bermanfaat bagi semuanya. Mungkin Pak Rudi ada masukan terkait Mas Jendra pembina, juga Pak Rudi sebagai selaku pengawas memberi masukan terhadap yayasan ini. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Mas Jendra sebagai pembina. Halo, Pak Rudi. Ya, lanjut dulu aja. Ini saya Sementara dari Pak Teguh sudah disampaikan terkait visi, misi, dan tujuannya. Dan ini untuk masukan-masukan dari Mas Jendra selaku pembina, Pak Rudi sebagai pengawas yang bisa kita jadikan referensi, dan masukan-masukan dari Pak Rudi untuk langkah kita ke depan gimana. lanjut aja. Saya rasa sudah cukup kok paparan tadi. Mas Jendra sebagai Dewan Pembina, arahan dan petunjuknya buat kita semua. Halo, Mas Jendra enggak ada ininya kayaknya. apa? Mas Jendra enggak ada speakernya. Mas Bagus, Pak Dalbo, ada masukan? Mas Bagus Setiawan. Lanjut dulu aja, Pak. Mbak Stefani sebagai sekretaris 2 mungkin ada masukan juga. Mas Indra sebagai humas. Aman, Pak. Mbak Fani sebagai bendahara, selaku bendahara mungkin ada masukan. Mas Dika sebagai selaku konten kreator, desain juga mungkin ada masukan terkait desain kita atau lainnya. Ya, kayaknya cukup, Pak Adit. Ya, Ya, kayaknya cukup. jadi terima kasih kehadirannya malam ini, dan ada sedikit himbauan karena registra akan segera kami berikan ke legal. Jadi yang belum mengumpulkan KTP sama NPWP segera dikumpulkan melalui WA pribadi aja ke Mbak Stefani agar segera diarsipkan, dan visi misi tujuan tadi yang sudah saya paparkan nanti mungkin bisa dibahas kembali di grup, mungkin 30 sampai 60 menit untuk disempurnakan bahasa, tata bahasa, titik koma dan lain sebagainya. Setelah itu
kita lampirkan di Restra dan segera dikirimkan ke legal. Mungkin itu saja. Informasi untuk terkait kegiatan awal yang akan kita selenggarakan ini besok hari Kamis, diharapkan kedatangannya rekan-rekan semuanya itu di hari Kamis itu ada paginya jam 6 sampai zuhur, mungkin itu khataman Quran. Terus sore kita buka bersama semua tim, diharapkan kehadiran semuanya. Terus ada santunan yatim piatu dan yang penyerahan PIN oleh pembina dan pengawas kepada pengurus struktural dan penandatanganan notaris. Klimaksnya di penandatanganan notaris. Nanti setelah sudah beres semuanya baru kita bisa gerak untuk ekspansi yang lebih besar lagi. Mungkin dari saya sekian. Saya kembalikan kepada Mas Teguh. Ya, baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri pertemuan malam hari ini, mungkin ada Mas Agus Haryadi nih dari iya. Banyuwangi selaku Korbit Pendidikan dan UMKM. Beliau juga lagi menempuh pendidikan S3 di IPB. Ada masukan untuk yayasan ini, Mas Agus? Monggo. Oke, assalamualaikum Mas Dente. Saya pikir cukup kami percaya sama teman-teman yang bergabung di sini. Jadi kita ngikutlah nanti ke depan insya Allah kita bahu-membahu dan intinya di wilayah prakteknya. Kalau konsepsi ini kan konsep-konsep ini kan sudah matang semua kan. Saya pikir tujuannya juga sudah relatif sudah nggak lepas dari nilai-nilai luhur founding father kita. Saya pikir itu Mas Dente. Salam kenal sama sahabat-sahabat yang bergabung. Dan mohon izin dan arahan dari Mas Agus bisa memberi contoh, memberi arahan dan petunjuk untuk adik-adik kita semuanya agar mempunyai nilai value yang lebih di kehidupan kedepannya. Karena kita lihat persaingannya ini ya agak lumayan ketat. Era industri 4.0, terus masalah intinya kita mohon petunjuk untuk dari para senior ini yang lebih sepuh. Jangan pegel-pegel untuk memberi arahan untuk kita. Oke, Mas Teguh nggih. Mas Agus nggih. Iya, sama-sama saling belajar, saling mengajar. Jadi ada TikTok ya kan tidak monolog. Kalau saya mikirnya gini sederhananya Mas, ini karena memang kita sudah mulai saling bergairah. Periode hari ini kan build school on the cloud. Jadi pendidikan itu sekarang di awan-awan. Jadi bagaimana build school on the market. Jadi semua hampir digital. Yang terpenting supply dan demand-nya ini simetris. Dan simetrisnya ini kita coba iriskan dengan digital itu. Nah ini kan butuh teman-teman milenial kan untuk proses digitalisasi. Jadi digitalisasi ini tidak nantinya saya mikir tidak hanya di wilayah Indonesia, tapi lebih sektoral dulu per kecamatan atau per kabupaten. Jadi aplikasi itu diciptakan per kabupaten sehingga kecamatan A butuh kopi, jadi nggak usah jauh-jauh ke pulau A atau ke negara A, tapi cukup disuplai di kecamatan itu. Baru kalau seandainya basis datanya itu sudah terpenuhi, jadi kita yang over bisa kita lempar distribusikan ke kabupaten, kecamatan, kepulauan atau negara. Saya pikir itu, Mas. Bu Diana yang barusan masuk, yang berprofesi sebagai konsultan pajak, ada masukan untuk yayasan kita. Kebetulan Bu Diana ini menduduki posisi di wakil ketua 2. Mungkin ada masukan terkait yayasan yang kita bentuk ini. Monggo Bu Diana. Ya, terima kasih ya Pak Adi. Pak Adi, maaf aku ini masih di jalan. Halo. Ya Pak Adi.
Iya, Mungkin terdengar mungkin Ibu. mungkin ada masukan untuk kita semua, untuk rekan-rekan. Ya, ini apa itu masukannya itu kolaborasi aja ya untuk semua tim. Jadi mungkin ada hal-hal positif yang perlu kita sampaikan gitu, Pak Adi. Ya, intinya kita Yang semuanya bersinergi, yang semuanya untuk berkolaborasi. betul, yang semuanya untuk kemajuan bersama lah. Intinya Ya, seperti itu. Saya yakin semuanya yang ada di sini itu para ahli dan para suhu semuanya. Oke, Pak suhu Adi? derajat Celcius Ya. Fahrenheit. Siap. Dan intinya kenapa saya namakan Kreasi Putra Bangsa Nusantara, karena kita semua itu punya kreasi. Putra Betul. dari putra-putri Indonesia lah. Makanya Iya. saya terus dari logo ini saya jelaskan awalnya ya. Dari logo Padi dan Kapas ini keadilan sosial. Mohon izin ini masalah logo dan nama ini saya belum meminta pertimbangan teman-teman karena terkait waktu dan apa ya yang harus segera saya buat gitu. Untuk logo itu Ya, saya Pak Adi. jelaskan, logo ini Padi dan Kapas ini melambangkan rezeki, keadilan sosial. Intinya supaya kita semua bermanfaat, ada hasil kita rasakan bersama. Terus buku ini karena ada bukunya itu karena kita perlu pendidikan, ilmu untuk melakukan kegiatan. Tanpa ilmu kita dipastikan salah arah. Terus terkait logo manusia itu kolaborasi. Terus logo circle warna hijau, merah, terus violet atau di atas itu karena violet itu secara filosofi warna tertinggi. Kita terdiri dari beberapa manusia ya, banyak persepsi, banyak kita kolaborasikan dalam satu wadah ini di Yayasan Kreasi Putra Bangsa. Intinya seperti itu. Mungkin Mas Jendra, pembina, bisa memberikan masukan juga. Mas Jendra. Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Pak Rudi. Sementara dari saya dari Mas Agus sudah ada masukannya. Intinya kita adakan Zoom Meet secara sebentar ini virtual ini sebagai syarat untuk di legal notaris saja. Yang penting kan pergerakan kita yang maksimal ke depannya. Benar Mas Agus? Betul. Jadi untuk proses administratif ini kan sekarang sudah mulai berubah syarat-syaratnya. Artinya kalau syarat-syarat itu logik, ya mari kita sama-sama saling menghadapi agar ke depan kita tetap tunduk ya, patuh terhadap hukum positif ya kan, hukum agama ya kan, dan hukum budaya sosial ya, sehingga kalaupun ada salah arah di berbagai macam entitas dalam pergerakannya ini nggak terlalu simpangan bakunya itu tidak terlalu besar, sehingga semuanya sok-sokan bulan Ramadan ini tetap ihdinas siratal mustaqim kan gitu kan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, begitu kan. Ghairil maghdubi. Jadi ini agak tegang itu karena memang belum banyak kenal Mas, sehingga perlu adanya apa ya kan? Ya, kopdar lah. Ya, kopdar, terus kemudian zoom sering ya kan. Ya, siap. Sehingga nantinya ketika sudah gelombang elektroda ya magnetnya ini sudah ketemu, jadi kita di lapangan juga tidak terlalu kaku dan asik gitu kan, dinamis, fleksibel. Dan rencana pergerakan saya kedua ini setelah legal jadi, mungkin plan setelah Lebaran saya langsung menghadap ke Yai Said. Nah, untuk meminta beliau berkenan menjadi Dewan Penasehat Yayasan kita. Dari Yai Said tersebut
kita bisa melebarkan sayap kemana-mana. Saya minta doanya secara spiritual dan moral untuk pergerakan saya utamanya. Karena leading sektornya sementara ini saya yang fight di lapangan dulu. Nanti teman-teman kalau sudah jalan tes baru ayo itu. Link and match-nya kan sementara ini saya dulu untuk membuka gebrakan. Pripun Mas Agus? Iya, jadi saya menganalogikan sebagai busur panah ya kan, ketika sudah ada apa namanya pijakannya yang jelas mau dibawa kemana arah bangunan yayasan ini, dan sudah terkoneksi dengan berbagai macam stakeholder, ya saya pikir kan bagus kan Mas, karena saya mikir ini kan bukan perang ini mau membangun. Kalau perang kan harus bareng-bareng. Jadi namanya revolusi itu tidak sendirian ya kan, harus bersama-sama. Tapi kalau membangun ya kan, berkreativiti itu memang siapa yang bisa itu mengawali, didahulukan, yang masih belum ya sabar. Terus kayak gitu, kayak main apa namanya puzzle itu. Nah, sekarang pasalnya Samen yang muter-muter cari apa gambar ditaruh di mana gitu. Ketika gambar oh ini benar, ini di pojok kiri gitu kan. Nah, kemudian cari gambar-gambar lain. Saya pikir itu deh Mas. Izin arahan dan petunjuknya ya, nggih Gus ya. Duh, bareng-bareng saya nggak mau kayak gitu. Iki Gus Agus ya. Iya. Ya atau Gus ini? Enggak, Agus saja sudah. Oh, ya. Siap, Mas. Pak Rudi mungkin ada masukan Pak Rudi? Halo Pak Rudi. Sudah dikasih masukan dari Mas Agus, sudah cukup saya rasa. Kebetulan Mas Agus dan Pak Rudi ini partner in crime. Kita pertemukan dalam satu wadah, sahabat lama. Salam kangen Pak Rudi. Oke, Pak Agus, pripun? Ini saya ngikutin adik-adik milenial itu kan, jadi ada yang pakai bandul, saya juga pakai kayak gini biar Dinda Tayo ini kalau kita generasi X ini juga asik-asikan juga ya kan, nggak terlalu bocor-bocoran bisa ya kan, tetapi kalau itu sudah menyangkut apa instruksi kerja ya harus produktif kan gitu, Mas Denbay. Iya, ini kan namanya kan Yayasan Kreasi Putra Bangsa, kita bebas berkreasi asal positif. Betul. Positif kalau bisa menghasilkan, enggak sekedar positif. Ada value-nya. Nggih. Ya toh? Juga ada detektifnya itu, Mas Andika bagus ini kayaknya. Dia pasang kayak detektif ya kan. Mas Andika bagus itu sebagai konten kreator dengan Mbak Luki. Saya perkenalkan satu persatu ya. Mbak Stefania ini sekretaris 2. Mendampingi Mas Teguh Yulianto. Kebetulan Mbak Stefania ini juga kerja di RIC juga. Terus Mas Teguh ini humasnya Poltek NSC. Mas Andika Bagus ini seorang konten kreator, kolaborasi dengan Mbak Luki. Terus Mas Bagus Setiawan yang biasa saya panggil dengan Pak Dalboy ini, dia seorang profesional di dunia event organizer. Jadi tim kita saya rasa lengkap. Terus Mbak Silvani Dea Safira ini bendahara 2. Mas Dimas ini juga seorang desain. Terus tadi mana lagi? Intinya tim kita ini udah ya dibilang lengkap ya masih kurang. Tapi kita akan update dan perbarui lagi lebih baik lagi. Karena ini masih awal start lah. Ya. Saya rasa dari saya sekian. Saya kembalikan ke Mas Teguh untuk melanjutkannya. Monggo Mas Teguh. Mas Teguh. Mas Teguh. Mas Teguh masih asik main ini kayaknya. Kebetulan Mas Teguh ini seorang akademisi juga.
beliau berprofesi humas di Poltek NSC. Hmm. Pak Rudi, Direktur Poltek NSC, Mas Jendra ini seorang budayawan juga ketua, kebetulan beliau ketuanya Condro Aji Nusantara terkait bidang pasien aji. Monggo Mas Teguh. Mas Teguh. Halo Mas Teguh.